Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ustadz Umar, ingkang kula hormati Bapak Ketua Yayasan Pak Mulyanto, Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing dalu punika, monggo wonten kesempatan ingkang sae punika ngunjukaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing dalu punika kita taksih dipun takdiraken Allah pinaringan kesempatan ugi kesarasan kanthi menika kita saged rawuh menapa ingkang dados undanganipun panitia inggih menika ngawontenaken pengaosan rutin sing semula wonten kantor dusun biasanipun karena ada sesuatu, karena kantor dusun pada malam ini dipergunakan kegiatan dan sekiranya tidak bisa diundur, kula nyuwun ngapunten ingkang saageng-agengipun. Nyuwun sewu nek panci sekiranipun saged dipun undur, saya pastikan saya undur, dan acara rutin yang setiap malam Sabtu minggu kedua itu tetap dilaksanakan seperti biasa. Kanthi menika kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Salajengipun selawat ugi salam mugi-mugi Allah limpahaken dumateng junjungan kita inggih menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuntun kita, Nabi ingkang ngajak kita dumateng margi ingkang leres, ugi Nabi ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun binjing wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula badhe matur dhateng panjenengan bilih tahun 2018 menika hampir selesai. Menika termasuk di akhir tahun 2018. Yang pasti untuk tahun depan menika tahun 2019. Bahwasanya perlu dipun mangertosi Bapak Ibu bilih tahun 2019 menika tahun politik. Tahun politik. Yun sewu kula menghimbau, mengajak dan sekaligus menyarankan tulung di dalam tahun politik menika kita termasuk kula panjenengan boten sah berpolitik. Jadi kita tidak usah politik. Nanti yang jelas itu ada yang menangani sendiri. Ada yang menangani sendiri. Nanti yang menangani politikus. Kalau kita tidak atau bukan politikus, ya sebaiknya kita jangan berpolitik. Tapi kita juga mensukseskan politik. Atur nuwun. Terus di dalam kegiatan seperti ini kados wonten dalu punika jangan kita campur urusan dakwah sama politik. Niku ingkang perlu digarisbesari, digarisbawahi. Saya yakin nanti kalau kita berdakwah seperti malam hari ini terus dicampuri dengan politik, saya yakin tujuan kita nanti tidak akan terlaksana.
Makanya saya mohon dumateng Bapak panitia sekaligus Bapak Ustadz, sudahlah kita jangan menyinggung masalah politik. Nyun sewu, kadang di forum-forum seperti ini kalau lihat di YouTube saya, kadang pulau ngelus dodo Pak. Lah iki kok eneng Ustadz ngelek-ngelek presiden boten karu kok. Pangapunten agak terganggu sedikit, kula ulangi malih. Nyun sewu kula nek ningali wonten YouTube menika nggih ngaten menika. Dados diadakan pengajian umum juga. Ngelek-ngelek presiden boten umum. Nyun sewu. Jadi di wilayah kita jangan sekali-sekali kita hidup di pemerintah. Kita ini dipimpin presiden. Nyun sewu nek pemimpinnya diwelek-elek kan nggih boten etis Pak. Nyun sewu. Saumpama awake dhewe niku dadi presiden nek diwelek-elek apa kira-kira awake dhewe niku nggih trima. Ngaten menika. Terus sing berpolitik monggolah yang berpolitik politikus. Awake dhewe niku satu misal Pak Ustadz tugasipun nggih dakwah, monggo didakwahi. Seperti pada malam hari ini, niku harapan kula biar tujuan kita nanti ke depan biar cepat terlaksana, menjadikan masyarakat kota masyarakat desa ini betul-betul masyarakat yang Islami. Dan yang kedua, kunci kesuksesan untuk pengajian umum Nyun sewu perlu kula sampaikan dalam panjenengan sami, kita jangan sekali-sekali membahas perbedaan paham. Terus nyun sewu nek ngaten ke pengajian umum antara paham yang satu sama paham yang lain jangan sekali-sekali kita bicarakan di sini. Masalahnya yang datang pada malam hari ini tidak satu paham. Nyun sewu, mungkin ada satu paham sing mau dikir wida, mau yasinan, ada yang paham lain tidak mau yasinan ataupun dikir wida ataupun tahlilal. Jangan sekali-sekali ini kita bahas. Nanti monggo lah kalau membahas, kalau dipastikan fik ini kelompok saya, monggo. Jadi kalau masalah-masalah seperti ini kita bicarakan di sini, saya yakin nanti tujuan kita tidak akan segera tercapai. Harapan saya seperti itu. Terus kita saling menghormatilah. Sing ngono yo ngono nek awake dhewe ngene ayo ngene. Rumusnya seperti itu. Maksudnya namanya paham yang jelas itu sulit sekali dijadikan satu. Masalah ini sejak zaman Nabi sudah ada. Masalah paham itu memang Allah sudah menciptakan banyak paham. Makanya kita harus saling memaklumi. Ngaten harapan kaula Bapak Ibu. Yang jelas harapan saya ke depan Kenongomoyo betul-betul jadi desa santri, manusianya betul-betul berbobot di dalam segi keagamaan. Ngaten. Kula kinten kula matur boten panjang lebar menawi wonten atur kaula ingkang kirang pas kula nyuwun ngapunten ingkang saageng-agengipun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Lurah Desa Kenongomulyo atas sambutan-sambutan beliau. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pengajian Umum Bulanan kepada Bapak Misiran, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sumangga kita angujaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dene punapa wonten ing kesempatan dalu punika kula lan panjenengan tansah kaparingan kesehatan, keimanan sehingga saged rawuh wonten ing punika panggenan senajan to kahanipun nggih nembe jawah. Alhamdulillah kita saged rawuh, semoga kita syukur sarangan kanthi waosan hamdalah. Salawat ugi salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun dumateng panjenengan Bapak Kepala Desa Bapak Heri Suwarno ingkang kawula hormati, dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Mulyanto saha stafipun sebagai Ketua Yayasan Pusat, lan dumateng Mas Fendi ingkang kawula hormati sebagai Ketua Yayasan Cabang Madiun ingkang kawula hormati. Wonten ing kesempatan dalu punika bilih acara pengawasan wonten ing dalu punika biasanipun wonten ing Bali Dusun, ananging sak menika mangken wonten ing TK Al Amanah Kenongomulyo mriki. Dados panitia anamung nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun bilih panjenengan nampi undangan sebagian menika bertempat wonten ing Bali Dusun Kenongomulyo, lan wonten sebagian malih wonten ing TK Al Amanah Kenongomulyo. Pramila saking punika kula minangka wakil saking panitia nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dados wonten ing saat punika Mbah Lurah nelpon kula njing napa Pak Mis pengawasane. Njing malam Sabtu Mbah. Dados nyuwun pangapunten Mbah Lurah menika nelpon kula. Dados kula dereng sempat sowan, ananging sampun dipun telepon Mbah Lurah. Dados waduh niki barengan kalih magetan Pak Mis mboten saged. Nggih mboten napa-napa. Pramila saking punika nggih kula nyuwun pangapunten bilih undangan menika sebagian mangken wonten ing Bali Dusun lan sebagian malih ingkang dereng beredar menika mangken wonten ing TK Al Amanah mriki. Pramila saking punika mbok bilih benjing malih wonten salah setunggaling acara ingkang tempuk kalian wonten ing Bali Dusun, insyaallah mangken wonten ing TK Al Amanah mriki. Ngaten Bu nggih. Dados sampun ngantos kita menika ragu-ragu manggone wonten Bali Desa apa neng TK. Dados menika insyaallah mangke umpami undangan wonten ing Bali Dusun, nah menika misalipun perubah wonten ing mriki menika wonten ing Bali Dusun insyaallah wonten ingkang jagi. Dados kanca-kanca wonten ingkang ngarahaken wonten ing TK mriki. Ngaten. Dados pindah malih nyuwun pangapunten bilih menika wonten miskomunikasi tempat pengawasan wonten ing dalu punika. Lan salajengipun nggih nyuwun matur suwun dumateng kanca-kanca panitia ingkang sampun nyuksesaken ingkang laksanakaken ingkang wontenipun pengawasan wonten ing dalu punika nggih mugi-mugi kanthi kerjasama panjenengan dados amal jariah panjenengan sedaya.
Mekaten sekedhik ingkang saged kawula aturaken, mbok pilih wonten atur ingkang kirang prayogi jalaran mangke acara tasih kathah, kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan kula suwun dumateng para bapak ibu undangan ingkang kawula hormati, mbok pilih mangke sak sampunipun paripurna pengaosan acara inti saking Ustadz Umar Fakiuddin menika sampun rampung. Lah menika sampun kula suwun sampun ngantos kundur rumiyin. Jalaran menika panitia badhe taos door press dumateng panjenengan sebagian, boten sedaya. Sebagian panjenengan ingkang rawuh. Mekaten sekedhik ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Misiran atas sambutannya. Tiba kita di acara inti pada malam hari ini, yaitu pengajian umum bulanan yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Umar Fakiuddin SPDI saking Semarang. Untuk malam hari ini tema yang akan kita angkat yaitu dari mana ujian harta bermula. Maksud itu pun pripun? Kolong nggih Mas tasih apa istilahnya, penasaran, monggo kita pirangaken sesarengan kepada Ustadz Umar, Kiai Haji Umar Fakiuddin SPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati segenap pengurus yayasan, Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu menika sananya habis hujan, Allah memberikan kita kekuatan menyampaikan di majelis yang mulia ini. Bapak Ibu, sekiranya hanya sekedar pengajiannya saja, Bapak Ibu bisa mengikuti di YouTube banyak. Tapi ternyata kenapa harus hadir?
Karena kita pengen dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sejenak sesaat berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumah sejak langkah pertamanya maka dihitung fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai kundur lagi ke rumah. Semakin lama semakin dihitung fisabilillah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lama dihitung fisabilillah, nginep mawon doamu niku. Agar juga kita dihitung sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh perjalanan dengan segala perjuangannya. Ada yang jalan kaki rombongan, udah nanti dapat door prize Ibu. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang sejak sore tadi. Maka Allah akan mudahkan perjalanan dia menuju surganya Allah. Dan agar kita dicatat sebagai orang-orang yang dikehendaki Allah baik. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah, dia orang baik, cirinya adalah dibawa proses memahami Islam. Tambah usia, tambah waktu, tambah paham. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diucapkan, sehingga dengan itu Allah tambah suka kepadanya. Dan agar kita bisa mendapatkan hadiah dari Allah SWT dengan mengajak sanak, saudara, ngajak keluarga, tetangga dan karib kerabat serta teman-teman yang lainnya. Karena li ayah dia kabika rajulun wahid, kamu ngajak satu orang menjadi sebab satu orang dapat hidayah. Di WA, di telepon, dihampiri ngaji yuk. Awalnya niku dereng purun ngaos, tapi sampun dihampiri, diajak. Lah kok mau ngaji dapat hidayah, itu lebih berharga daripada dihadiahi onta merah. Ada yang sudah lihat onta merah Bapak Ibu? Ibu-ibu sampun ngertos onta merah? Mboten sepeda Ibu. Walaupun ada nyebut sepeda unta. Onta merah itu binatang, onta termahal. Kalau mobil-mobil termahal, kalau kendaraan-kendaraan termahal. Allah yang menjanjikan demikian. Maka semakin kita semangat mengajak orang-orang untuk menjadi sebab dapat hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ini yang lebih penting. Agar bertambah banyak saksi kebaikan kita. Pengajian di balai desa dilihat banyak orang, ketemu banyak orang. Pengajian di TK Al-Amanah juga dilihat banyak orang. Suatu ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dicari-cari kok enggak ada, ya Allah, kula riyen niku gadah rencang. Sregep ngaos. Lah kok mboten wonten niki ten pundi? Ditanyakan sahabat adalah syafaat. Dicari di setiap ruang di surganya Allah tidak ketemu, ditanyakan sahabat, menika syafaat. Disaksikan baik oleh orang-orang di sekitar kita, maka itu adalah baik yang sesungguhnya, menjadi pemberat amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini justru yang luar biasa. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas surat Maryam ayat 59. Saya selalu sebut ayat, surat, harapannya Bapak Ibu berkenan nanti melihat benar enggak
cara melihat kehidupan paling tepat itu dengan kacamata Quran, biar kita nggak salah. Karena Allah yang menciptakan kita, menciptakan kehidupan sekaligus ngasih pedoman, buku petunjuk. Kalau kita nggak paham ada apa dengan kita, buka Al-Quran akan membacakan tentang kehidupan ini untuk kita. Jadi semua temanya itu untuk kita, agar kita tidak salah menerjemahkan kehidupan kita, agar kita nggak salah langkah, agar kita juga tidak salah arah. Monggo Bapak Ibu yang bawa HP, ada Quran digital dipun pirsani surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala menfirmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Allah menjelaskan tentang keadaan kita dan keadaan manusia pada umumnya. Fa khalafa min ba'dihim, maka dilanjutkan regenerasi penerus kehidupan oleh generasi selanjutnya. Agar kita Bapak Ibu perhatian, anak-anak kita itu adalah penerus generasi kita. Kalau generasi ini adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat, maka dampak selanjutnya adalah wattaba'us syahawat. Generasi ini akan dipermainkan, dikendalikan, dikuasai oleh syahwat, oleh hawa nafsunya. Akhirnya dia menipu, akhirnya dia curang, akhirnya dia mencuri, akhirnya dia korupsi, akhirnya dia judi, akhirnya dia melakukan banyak kemungkaran. Dampaknya apa? Hidupnya susah. Kemaksiatan dan kemungkaran itu akan menyumbat rezeki seseorang. Wa innar rajula la yahrimu rizqa bisababi dzambi alladhi yaksibuhu. Seseorang itu terhalang mendapatkan rezeki tak lain karena maksiat, karena dosa yang ia lakukan. Kalau semakin banyak sumbatannya, semakin banyak maksiatnya, bukan hanya tersumbat tapi terhambat. Agar kita bisa muhasabah, introspeksi. Kenapa kok seret ya hidup? Masalah kok susah, panen kok gagal terus. Kenapa nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup? Pengen ini kok tidak tercapai. Ini ada apa dengan saya? Ada apa dengan keluarga kami? Dicek, jangan-jangan banyak maksiatnya. Kenapa banyak maksiatnya? Karena dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kenapa dikalahkan oleh hawa nafsunya? Jawabannya, pangkal masalahnya, akar masalahnya adalah adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Informasi ini diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau itu diteruskan, maka hasilnya fasawfa yalqauna ghayya, bakal hidupnya susah, bakal hidupnya sesat, bakal hidupnya akan dipenuhi dengan masalah demi masalah. Mereka yang menjaga sholat merencanakan hidupnya sukses. Mereka yang menyia-nyiakan sholat merencanakan hidupnya susah. Barangkali ini belum diketahui oleh setiap kita, walaupun sudah sering ke masjid, ke musola, ikut di kajian, menjadi perhatian kita bersama. Maka beberapa waktu yang lalu saya sering cerita ke Bapak Ibu, kalau ada yang datang konsultasi, saya masalahnya ini hutangnya banyak, selalu saya tanyakan, panjenengan sholat subuhnya jam berapa? Dijawab jam 6 pun kundur mawon. Kalau itu belum bisa diperbaiki, berat.
awwalu ma yuhasabu indallah, yang pertama akan diaudit di hadapan Allah salat. Salatnya baik, yang lain ikut baik. Kalau urusan akhirat yang diteliti pertama salat, urusan dunia tidak akan jauh dari itu. Saya pun kalau diminta di sebuah instansi, lembaga, perusahaan, diminta untuk memperbaiki, maka selalu yang kami tuliskan pertama-tama untuk diperbaiki sholat. Kalau urusan dengan Allah saja itu dicurangi, urusan dengan manusia lebih dicurangi. Maka di masjid-masjid wonten tulisan aqimis sholat, tegakkan sholat. Inna sholata, sholat yang ditegakkan, tanha anil fahsya'i wal mungkar, akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Maka Bapak Ibu, kalau ada putranya kok mulai tanda-tanda ndak beres, yang dicek sholatnya, yang diperbaiki sholatnya. Tempo kami cerita Bapak Ibu yang datang, putranya waktu SD baik ke musola, sering ma'adzan di musola. Begitu masuk sekolah SMP kaget, mulai kenal dengan pacaran, mulai buatan burun adzan, akhir-akhirnya mencuri uang ibunya. Nangis ibunya, apa yang saya harus lakukan? Pertama-tama mintalah kepada Allah agar diperbaiki dan jaga sholat anaknya. Begitu diperbaiki, balik. Maka yang terjaga sholatnya, maksiatnya hilang. Yang terjaga maksiatnya, sholatnya hilang. Milih pundi Bapak Ibu? Milih maksiat istiqomah, sholatnya hilang, nopo milih sholatipun istiqomah, maksiatnya hilang. Ini untuk muhasabah. Jadi ciri memuhasabah diri ini ku gampang. Kok ndak bisa sholat berjamaah, kok sering telat, kok sering menunda-nunda, maksiat apa yang sedang saya istiqomah? Sholat malam tahajud kok boten saged bendinten niku nopo to sebabnya? Jangan-jangan kemasukan harta riba, jangan-jangan masuk harta yang haram, jangan-jangan ada makanan subhat sehingga bensinnya campur boten saged lancar. Ada apa? Maksiat apa? Maka jangan heran ketika Nabiullah Ibrahim pertama datang di lembah yang hari itu masih namanya Bakkah, kemudian diubah menjadi Makkah. Allah ceritakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzan. Ya Rabb, aku tempatkan keluargaku, anak istriku, buah hatiku, penyejuk pandangan mataku di tempat yang tidak ada tanaman satupun. Kenangomulyo, lihat, subur. Kalau tempat yang tandus sekalipun itu bisa berubah menjadi makmur, apalagi yang banyak tanamannya model desa kita yang makmur dan subur. Apa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim kepada anak dan istrinya? Rabbana liyuqimus shalah, ya Rabb, jadikan keluarga saya, istri dan anak-anak saya, mereka yang menegakkan sholat. Waj'al af'idata minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia tertambat singgah di sini. Doa ini pernah saya ajarkan kepada seorang jamaah yang punya toko material. Ini menarik pelanggan. Tempatnya tidak terlalu strategis, tapi ternyata hati manusia itu ditambat itu dengan doa. Ketika doanya diucapkan, waj'al af'idata minan nas tahwi ilaihim, tokonya ramai diserbu dari berbagai, bahkan dari luar kota banyak sekali. Ada apa ini? Ternyata hatinya tertambat, ditambat dengan sebuah doa. Hebatnya lagi,
Warzuq alahum minats tsamarati la'allahum yashkurun, berikan rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Bapak Ibu yang sampun pernah tindak datang Makkah, itu mendapati buah-buahan lengkap, bahkan harganya bisa lebih murah daripada di tempat kita. Saya pernah ke Taif bersama jamaah rombongan, karena ada iming-iming, Ustaz, Taif itu ada pasar buah. Nah, saya kan seneng, kok bisa toh tempat yang tandus kok banyak buah-buahan, dipajang buahnya. Ada mangga, ada pisang, waduh macam-macam. Saking senangnya saya ingin berfoto di buah-buahan ini. Tapi begitu dilihat, mangga Majalengka, loh Indonesia. Pisang Filipina, loh ternyata semua itu impor. Loh nggak ada tanamannya, tapi lengkap, harganya juga terjangkau dan stabil. Jadi sekalipun tidak ada tanamannya, sekalipun tandus, kalau berdoa Masya Allah. Awal kami dulu di pesantren itu sering mengulang doa ini Bapak Ibu. Kami sering dapati orang kampung itu bawa gerobak. Tempat kami namanya Songkro. Mereka nopo gerobak. Ludok ya. Itu penuh rambutan. Lewat depan pondok. Lewat Pak Bu. Tapi kadang-kadang singgah. Ada yang penuh durian, karena tempat kami banyak rambutan, banyak durian. Ada yang bawa macam-macam. Masalah. Doa ini dahsyat. Doa yang diawali dengan Yuki Munassar. Jadi itu pasangannya nggak bisa tidak dijaga sholatnya, kemudian terus diucapkan doanya. Bapak Ibu mesti mengukur doa saya ini berapa kali harus diulang untuk bisa menyelesaikan masalah saya. Silahkan diuji doanya masing-masing. Ya Allah, mudah-mudahan bulan ini ganti HP ya Allah. Langsung wonten sing amin ini, berarti wonten satu tema nih. Diulang 10 kali mboten terkabul. Diulang 100 kali tidak terkabul. Diulang 1000 kali terkabul. Berarti kelasnya HP doanya diulang 1000 kali karena kualitasnya baru sekian. 1000 kali belum terkabul, 3000 kali. Enggak masalah kok Bapak Ibu. Lu kok banyak banget Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdoa 1000 kali, berdoa 3000 kali itu enggak sampai keringetan. Ada yang panjenengan lihat sudah berdoa 1000 kali kemudian keringetan. Niku lho. Angge anduk terus dilapin. Sudah berapa kali mengulang Bu? 1000 kali niku keringetan niku biasa. Maka sampai seorang syekh itu mengatakan, kalau ada anak mendoakan orang tuanya baru 50 kali itu masih dianggap durhaka. Dianggap durhaka. Kenapa? Karena berdoa 50 kali sekalipun untuk orang tuanya itu belum membuat dia keringetan. Sementara dulu orang tuanya mengasuhnya setiap saat. Itu pun buatan keringet mawon. Banyak pengorbanan soalnya. Ternyata ini loh yang disebutkan oleh Allah. Sholat ini urusannya. Maka di awal surat Al-Mu'minin disebutkan ciri dan tanda-tanda orang beriman yang sukses. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Orang-orang yang selalu menjaga sholat-sholatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengajian kita ini bukan berdampak saja kepada kita, tapi juga harus berdampak kepada keluarga kita, dan hasilnya mudah-mudahan terus memperbaiki keadaan hidup kita lebih baik, lebih sejahtera, lebih bahagia, harapannya begitu. Maka pertama-tama Bapak Ibu mulai dijaga sholat 5 waktunya. Kalau Rasulullah itu keluar dari rumah, azan berkumandang, itu ngelewati rumahnya
Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu tebang sinten menika Ali bin Abi Thalib? Sinten Bapak Ibu? Menantu sepupu Rasulullah. Nggih sami mawon sepupu nggih menantu Rasul. Itu Rasulullah mengucapkan as-shalah as-shalah. Walaupun itu sahabat Ali, salah satu khulafaur rasyidin, seorang yang dijamin masuk surga, itu tetap as-shalah as-shalah. Maka kalau pengen membawa keluarga dunia ini sampai keluarga kelak di akhirat itu mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga, ya Bapak Ibu menjaga. Kalau sudah waktunya sholat, Bapak Ibu mengucapkan as-shalah as-shalah. Kalimat ini redaksinya sudah pas. Jadi kalau diucapkan bapak ke anak nggih pas, anak ke bapak nggih pas, kepada sesama saudara nggih pas, kepada tetangga-tetangga nggih pas. Mboten sah ditambahi, mungkin ndak ngejak padu. As-shalah 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 as-shalah. Niku pun ngajak niku. Lah nek ditambahi ngajak padu, turu wae lah niku tambahin niku sumare padu niku. As-shalah as-shalah. Sampai pesan Rasulullah sebelum diambil ruhnya oleh Allah SWT, as-shalah as-shalah wa mimma malakat aimanukum, jagalah sholatmu dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Kalau anak lewat kamarnya Bapak Ibu, as-shalah as-shalah, entah bangun entah enggak ada urusan. Kita lewat samping jendela tetangga, karena gang kita lewat situ mau ke masjid ke musola. As-shalah as-shalah. Masalah bangun atau tidak ini urusannya nanti. Kalau ini hidup terjaga ini sholat, baru kemudian kita coba melangkah untuk menjaga sholat. Yang kedua adalah sholat malam di keluarga. Sebenarnya banyak yang telat mengawalnya, mestinya mengingatkan dan mengajaknya ini sejak malam pertama. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Sholat apa? Sholat apa saja. Wastabir alaiha, dan ajak berjuang bersabar untuk terus terajak. Mudah-mudahan Allah merahmati para suami yang bangun malam kemudian berusaha membangunkan istrinya. Kalau istrinya sulit dibangunkan, tangannya dimasukkan ke dalam air, ambil gayung dimasukkan ke dalam air, terus ditarik. Ya Pak, ampun kesupen, ampun salah. Gayung dicelupkan, nah, tinggal sedikit, piuk piuk. Harus pelan-pelan dan hati-hati, nanti salah ditangkap, bukan piuk-piuk tapi biur-biur. Ini lain lagi cerita nih. Biasanya kalau pas khutbah nikah saya jelaskan ini pelan-pelan dari awal, karena kalau sudah punya anak, sudah sekian susah. Mudah-mudahan Allah merahmati para istri yang bangun malam berusaha bangunkan suaminya enggak bangun, tangannya istri dimasukkan di air, dan terus kemudian yuk. Ini bukan istri yang durhaka kepada suami, justru istri yang dirahmati Allah SWT. Coba bayangkan Bapak Ibu, suami jadi imamnya, istri jadi makmumnya ketika masih sama-sama pasangan baru. Kemudian tangan suaminya diangkat, istrinya mengamini di belakang. Ya Allah, jadikan aku orang yang saleh, jadikan istriku orang yang saleh. Amin. Ya Allah, kami butuh rumah. Ya Allah, amin. Ya Allah juga butuh kendaraan. Amin. Kan enak Bu, daripada doa sendirian, mikir sendirian, mumet sendirian, stres sendirian. Lah kalau ada anaknya ditambah lagi, diajak, semakin yang mengamini banyak. Satu keluarga itu berkekuatan besar betul. Kalau tempo hari kami cerita itu bukan mengada-ada.
Jam 3 bangun, bapak bangun, ibu bangun, anak-anak bangun karena sudah 8 tahun ngontrak. Cerita orang-orang Kudus, kucing kalau ngontrak 8 tahun, pindah 8 tahun itu terus menetap. Niku kucing loh ya. Saya yang ada yang merasa tersinggung nih, itu kucing yang ada di Kudus. Itu sudah serbannya begitu. Jadi kalau kita sampai 9 tahun tidak segera punya rumah ya harusnya tersinggung gitu ya, kok kalah karo kucing di Kudus itu. Bagaimana biar bangkit itu? Lawang punya pasangan, punya anak-anak, punya orang tua, punya mertua, kenapa itu nggak digunakan? Doa-doanya itu mustajab luar biasa, kenapa nggak digunakan? Punya senjata tidak diasah, tidak digunakan. Lah kalau bapak, ibu dan anak ini betul-betul ya Allah jangan sampai tahun yang ke-9 kami tidak punya rumah ya Allah. Gambarnya sudah ada ditempel yang kayak ini loh ya Allah, tipe 45, amin. Ditambah istrinya tingkat ya Allah, amin. Anak yang pertama halamannya luas, amin. Anak yang kedua namanya ada kolam ikannya, amin. Kalau itu jadi rumah betulan, itu adalah rumah tim satu keluarga. Dan itu bukan permainan dan bukan retorika, hanya sekedar menginformasikan kepada panjenengan, sudah dicoba berulang-ulang. Sampai kami ketemu seorang Ustadz di Boyolali itu, Ustadz ternyata benar. Bulan Ramadan kami buktikan betul. Ya Allah, kami ingin mudik tidak pakai mobil rental. Setiap habis subuh kumpulkan semua di depan kotak infak. Setelah semuanya ngisi, bapak ngisi, ibu ngisi, anak-anaknya ngambil juga dari uang saku ngisi. Setelah itu tangannya diangkat, ya Allah, Allahumma rizukna sayyaratan mumti'atan, rezekikan kepada kami, keluarga kami di mudik tahun ini sudah pakai mobil yang nyaman. Wallahi tahun itu pula 1 bulan itu dikasih rezeki Allah sehingga berlimpah bisa beli mobil. Oh ternyata benar itu. Iya. Lah kalau setiap kita itu mencoba dan berusaha, Masya Allah, maka benar ayat Toha, surat Toha ayat 132 ini. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Andai kata bapak ibu itu tidak meninggalkan untuk anak-anaknya sebuah kebiasaan, sebuah tradisi, sebuah bekal, melebihi anak-anaknya rajin sholat 5 waktu, rajin tahajudnya, rajin rawatibnya, itu lebih dari cukup. Bapak ibu masih ingat Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih ini yang menaklukkan benteng Konstantinopel, sejak 100 tahun belum pernah bisa ditaklukkan. Pernahkah terfikir oleh bapak ibu ada target-target keluarga yang tidak bisa tercapai oleh bapak ibunya? Diteruskan anaknya juga tidak tercapai, diteruskan oleh anak tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai terus? Karena bapak ibunya tidak mempersiapkan generasi selanjutnya lebih siap, lebih kuat. Dan kesuksesan itu selalu bertemunya kesiapan dan kesempatan. Maka karena 100 tahun tidak bisa ditaklukkan, Muhammad Al-Fatih mempersiapkan sejak dini. Kita tahunya saat ia bertanya kepada pasukannya, siapa yang sejak usia balik? Usia balik itu sekitar 15 tahun, Bu, Bapak. Sampai hari ini, beliau hari itu usia 21 tahun. 6 tahun sholat 5 waktunya di masjid dan di musola berjamaah, yang tidak pernah absen, atau yang pernah absen sekali saja silahkan duduk. Bapak ibu tidak ada satupun yang duduk. Maknanya 250.000 ini menjaga sholat 5 waktu. Alangkah barokahnya kampung kita, alangkah barokahnya negeri kita kalau semuanya itu memenuhi masjid-masjid. Informasi-informasi mudah disampaikan. Gambaran yang paling susah itu kalau ada yang sakit, dirawat di rumah sakit, langsung bisa kita ketahui ini mbah ini biasanya ke masjid kok mboten terus masjid ten pundi to?
ada yang ngabarkan sakit di rumah sakit, langsung Pak RT, Pak RW, atau kalau pas saat itu ada panjenengan Bapak Lurah nyampaikan ini sakit, kita akan besuk. Jangan nunggu nanti pulang dari ini langsung kita ke sana. Alhamdulillah siap-siap dari takmir sudah menyiapkan amplop. Ada 100 jamaah di masjid, langsung besuk ke rumahnya. Dikasih amplop satu-satu, diisi yang bisa diisi. Setiap bertemu mbahnya ini dipegang, Mbah, cepat sembuh ya Mbah, Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi, sembuhkan dia ya Allah, sembuhkan dia ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Kali 300 doa, kali 100 doa. Itu kita mantun langsung jenggila Mbah ini sehat. Itu obat pertama. Obat kedua, Mbah niku wau mboten sempat mampir pasar, keluar masjid langsung dikasih amplop, nggih nuwun sewu mentah. Itu diterima dengan masya Allah, alhamdulillah. Kalau dikasih makanan biasanya ditaruh di atas meja Bapak Ibu. Mbah niki beto marni, jelas sudah diimpus, dikasih oksigen, Mbah niko marni. Kira-kira jawabannya apa Bu? Sing pengalaman besok? Ya kono dolahan yang dhuwur meja, putune guyang, cocok iki. Roti, wah, alhamdulillah Mbah niki nggih kono dolahan yang dhuwur meja. Lha apa maneh kok nanas, Mbah nanas. Jenengan sakite napa Mbah? Tipes. Kesane kok ora pas nih. Tapi yang mentah niku Mbah, niki nuwun saya mboten sempat mangwir pasar, nggih mboten sempat mampir toko, niki mentane mawon. Taruh di atas meja Bapak Ibu, mboten langsung telesor bantal. 100 amplop, 100 penyangga di bantal ini. Langsung set kental niku. Begitu dokter meriksa niku, Mbah ketinggalan niku sampun saged kondur. Biasanya kan lesu, bahas bayaran. Lah niku pun wonten amplop 100. Nantang kali dokter. Nggih, terus mesti Dok pinten. Kendel Mbak. Ini habisnya 1 juta sekedar bungkukan tumpuan. Sekedar nggih Dok. 100.000, alhamdulillah. 50.000, alhamdulillah. 20.000, alhamdulillah. 5.000, alhamdulillah. 1.000, ya alhamdulillah. Kosong. Innali banget. Lah wong keluar dari masjid kok plom. Wis pokoke digawa. Hitung angsal 3 yuta. Dibayarke 1 yuta. Terus wonten sisa pinten Bu? Nggih biasanya itu hitungannya mateng ngoten. Pinten Bu? 3 yuta kangge bayar rumah sakit 1 yuta. Bati pinten? 2 yuta. Alhamdulillah bati. Nggih kala-kala sing sakit niku bati ngoten. Saya yakin Mbah niku ndak akan bercita-cita sukne lara meneh ngoten. Modus itu kalau yang kedua niku. Iki kok sakit kok langganan niku lho. Aku kok ora dibesuk meneh. Kok ora dibesuk sing mentahan. Berarti niku pun modus. Itu dari 1 masjid selesai. Menyelesaikan banyak urusan di masyarakat kita. Apa yang boleh jadi belum sempat dibahas dan tersentuh oleh Menteri Kesejahteraan sekalipun, tapi dari sebuah komunitas kecil bersama masjid ini bisa menyelesaikan. Dari sholat berjamaah yang ditegakkan. Muhammad Al-Fatih tanya yang kedua, siapa yang sejak usia balik sampai 6 tahun setelahnya menjaga sholat rawatib? Separuh menjaga sholat rawatib, separuh lagi duduk karena ternyata belum bisa menjaga. Yang ketiga, siapa yang sejak usia balik sampai hari itu 6 tahun menjaga sholat tahajudnya tidak pernah absen? Masya Allah.
Tiga kualitas sholat ini diukur untuk mengukur kualitas SDM di setiap kaum muslimin. Memang ini ukurannya. Saya ikut-ikutan Bapak Ibu di pesantren, ngisi pengajian, ada para ustadz, ada pimpinan pondok, ada para santri. Saya tanya, siapa yang sejak masuk pesantren sampai hari ini 6 tahun tidak pernah absen sholat berjamaah? Yang absen sekali saja silahkan duduk. Hasilnya alhamdulillah Bapak Ibu, duduk semuanya. Ini gue santri ini duduk, pimpinan pondok ini duduk, termasuk ketua yayasannya ini duduk. Ketua yayasannya saya sendiri gitu, ikut-ikutan duduk. Lo kok duduk semua? Ternyata memang ya gagal semua. Memang begitulah kualitasnya. Kita tidak mungkin, kita masih perlu berbenah, terus berproses untuk memperbaiki kualitas. Saya yakin kualitas di sebuah masyarakat menjaga sholatnya baik, kepada yang lain-lainnya akan diperbaiki oleh Allah SWT, karena jaminannya perlu digarisbawahi, kalau perlu dilingkari, kalau enggak distabilo. Surat Toha ya 132, nahnu narzukuka. Kalau kamu dan keluargamu menjaga sholat, sabar menjaga sholat, aku yang bakal menjamin rezekimu. Bukan asuransi yang menjaga Bapak Ibu, jaminan, tapi Allah yang maha kaya yang akan menjamin. Bapak Ibu yang punya putra, punya putri, sudah mulai nembung, Bu, aku pengen kuliah fakultas kedokteran. Kira-kira Ibu jawabnya gimana, Bu? Tangannya ditaruh di batuk, mumet. Batalkan ya nak, permintaanmu menyiksa Ibu. Anak-anak itu kalau masih kecil pede-pede loh Bapak Ibu. Apalagi yang masih TK itu kalau ditanya kamu jadi apa, nah itu mantap, presiden. Gak. Wong tua nih iki mikir pora, jadi presiden ki susah, tantangannya banyak. Kamu pengen jadi apa? Dokter. Iki mikir kuliah pora gitu loh. Nanti kalau sudah besar SMA sudah mulai nggak begitu pede, apalagi sudah kuliah, apalagi sudah kayak kita ini. Pengen dados napa Pak? Uang. Gak usah cita-cita, kita sudah jadi uang. Tapi kalau kecil itu pede, anak-anaknya yang sudah mulai itu. Nah, kalau kamu pengen jadi dokter, minta rezekinya sama Allah. Sholatmu 5 waktu dijaga, habis sholat ya Allah, mudah-mudahan kami jadi dokter, mudahkan pembiayaannya. Rezeki bisa lewat mana saja Bapak Ibu. Tidak harus memaksa panjenengan, harus lewat panjenengan. Stres panjenengan. Ada yang datang kepada kami, anak yatim, usia 50 tahun, bapaknya meninggal dunia, ibunya sendirian membesarkan anaknya, sekalipun pegawai negeri, guru SD, tapi mumet juga anaknya pengen kuliah di fakultas kedokteran. Gimana ini Ustaz? Anaknya mana Bu? Anaknya katanya, nak, kamu pengen fakultas kedokteran? Iya Ustaz. Kamu pengen meringankan beban ibumu? Iya Ustaz. Mintanya sama Allah, kamu jaga sholat 5 waktumu tepat, kamu jaga rawatibmu, kemudian kamu jaga sholat tahajudmu sebisa mungkin. Dan saya tambahkan, bisa nggak kamu sehari baca Qur'annya 3 juz? Oh ya berat Ustaz. Itu lebih ringan daripada kamu kerja, itu lebih ringan daripada kamu berusaha dengan yang lainnya. Dilakukan, alhamdulillah, 2 tahun yang lalu daftar di fakultas kedokteran, dengan izin Allah tidak diterima Bapak Ibu. Lu katanya diterima, kan episode belum selesai Bapak Ibu. Baru 1 tahun yang kemarin diulang lagi, diterima. Yang ngasih beasiswa dari rumah sakit di Bandung sekaligus ikatan dinas, sudah dibiayai, langsung tempat kerjanya sudah ada, asramanya disiapkan, semuanya serba disiapkan. Nangis ibunya, ya Allah, ternyata Allah itu baik sekali. Ya mesti sejak dulu, kita saja yang nggak tahu, ya kan? Maka pernah ada cerita, ada tukang potong rambut. Yang dipotong rambutnya ini sedang asik-asiknya menikmati dipotong rambut. Tahu-tahu yang potong rambut tanya, Mas, sampean percaya nggak Allah itu ada?
Siapapun kita kalau ada yang tanya begitu kita gergeten gitu. Yo mesti ya percaya Allah itu ada. Kalau saya nggak percaya kok Mas. Kalau Allah ada kenapa saya nasibnya seperti ini nggak berubah-berubah? Tukang potong rambut sampai sekarang nggak berubah-berubah nasib. Kalau Allah ada kenapa ada musibah? Kan bisa dicegah itu. Mas, kalau Allah itu ada buktikan. Mikir nih Bu. Kok jangankan pelanggan potong rambut, Ustadz guru akidah saja kalau disuruh buktikan Allah itu ada, ini ku mikir kan mumet, ini ku nggak mikir. Piye carane, piye sampai selesai dipotong rambut tidak bisa menemukan jawaban. Sampai dibayar ya belum bisa ketemu jawaban. Tapi dengan izin Allah, Allah ingin membantu hambanya. Begitu keluar dari ruang potong rambut, tiba-tiba lewat orang rambutnya gondrong. Ini jawabannya, dia masuk lagi mengatakan kepada tukang potong rambut, saya tidak percaya tukang potong rambut itu ada. Ngamuk tukang potong rambut. Lah yang potong rambutmu ini siapa? Walaupun. Lah yang ini tadi duduk di sini. Walaupun. Kalau ada tukang potong rambut, kenapa masih ada orang rambutnya gondrong? Muntap nih Bu. Itu salahnya dia karena nggak kenal saya. Itu salahnya dia karena nggak datang ke tempat saya. Sudah kebayangkan jawabannya? Kalau ada orang nasibnya nggak berubah-ubah, orang kena musibah, itu salahnya siapa Bapak Ibu? Salahnya dia nggak kenal Allah. Salahnya dia nggak datang ke rumahnya Allah. Kalau Bapak Ibu ditanya rumahnya Allah di mana Bapak Ibu? Bunti Bu, alamatipun RT pinten? Lah niku RT dekat ini ada. Hayalah sholat. Itu sudah mewakili itu ya. Setiap masjid adalah rumah Allah. Wa annal masajida lillah fi buyutin adzinallah. Setiap masjid-masjid rumah Allah. Rumah-rumah Allah lebih hak untuk kita berdoa di dalamnya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ternyata ini rumusnya. Kenapa dahulu Rasulullah bersama para sahabat dalam relatif waktu yang singkat melesat. Bukan hanya dikenal di Jazirah Arab, seluruh dunia. Bilal yang dulu budak disiksa, nilainya senilai binatang ternak. Tahu-tahu naik derajatnya. Sampai satu ketika Bilal ini padu sama Abu Bakar As-Siddiq. Sampai membuat marah Bilal. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Dua-duanya menghadap kepada Rasulullah. Pikirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia akan dibela oleh Rasulullah karena dekat dengan Rasulullah. Tapi justru jawab Rasulullah, ya Abu Bakar, hal akdzabta. Wahai Abu Bakar, apakah kamu membuat marah Bilal? In aqdabtahu faqad aqdabtallah. Kalau kamu membuat marah Bilal, hakikatnya kamu membuat marah Allah. Kaget luar biasa. Marahnya Bilal itu marahnya Allah. Kok bisa? Yang dulunya derajatnya budak sedemikian naik tingginya. Seketika Abu Bakar kepalanya ditaruh di tanah. Wahai Bilal, injak kepala saya biar kamu ridho, agar kamu enggak marah, biar Allah enggak marah. Diangkat Abu Bakar, dimaafkan, sudah saya maafkan. Masya Allah, derajat itu bisa sedemikian naik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai apapun masalah kita, maka kembalilah ke titik tolak bernama sholat. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah, dan orang-orang yang menegakkan sholat, berpegang kepada Quran, Allah tidak menyanyiakan usaha orang yang ingin membuat perbaikan. Agar kita jaga 5 waktunya, dijaga tahajudnya, dijaga rawatibnya, dijaga duhanya, termasuk Bapak Ibu terampil menggunakan sholat hajat dan sholat istikharah. Saya agak kebingungan kalau di tempat ini nggak ada jamnya. Kalau di Balai Desa ada jamnya.
sehingga tahu bisa mengukur. Maka panitia sekiranya waktunya nanti sudah mulai interupsi, waktunya habis gitu ya. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Belum ya? Masih pengen dengar cerita ini ya, karena ini pengalaman yang Masya Allah. Ada ustadz punya putri kecil naik sepeda, tahu-tahu jatuh, tangan kirinya patah. Tangan kirinya patah. Dibawa dari Semarang ke Solo di rumah sakit Karimah miliknya Dokter Tunjung. Ngantri, lama ngantri dapat nomor 31. Bagian pendaftaran menyampaikan, Pak, mohon maaf, Dokter Tunjung hari ini hanya bisa melayani 30 pasien saja. Kira-kira nyesek gak Bu? Anaknya nangis terus, sakit Pak, dari Semarang ke Solo nomor 31. Loh kok dokternya hanya bisa nangani 30, tinggal 1. SMS ke saya, apa yang saya harus lakukan Ustaz? Cari musola, cari masjid, cari rumahnya Allah. Kamu sholat 2 rakaat, sholat hajat, tembung yang punya Dokter Tunjung. Kalimatnya jelas, dia cari musola, sholat 2 rakaat, mulai dia nembung agar bisa ditangani hari itu. Dia balik lagi ke bagian pendaftaran, tahu-tahu sudah berubah di sana, Pak. Alhamdulillah, saya sampaikan ke Dokter Tunjung, ternyata beliau berkenan menambah 1 pasien lagi, yaitu putrinya panjenengan. Alhamdulillah. Maka dibawa putrinya ke ruang tunggu, ruang tindakan, menunggu tindakan dari dokter. Begitu dilihat nomor 31, antriannya panjang. Nah ini rampungnya jam berapa? Kalau antriannya segini ini, pulangnya jam berapa? Anaknya nangis terus. SMS lagi, apa yang saya harus lakukan Ustaz? Saya jawab lagi, cari masjid, cari musola, cari rumah Allah, sholat 2 rakaat, tembung lagi yang punya Dokter Tunjung. Begitu sudah sholat dia berdoa, dia balik lagi, tahu-tahu karena tangisan anaknya dipanggil ke ruang tindakan. Nomor 31 loh Bu. Diperiksa ya anak ini, diperiksa pasien nomor 1, diperiksa pasien nomor 2, ternyata yang parah pasien nomor 31. Dokternya berkesimpulan dan memutuskan melakukan tindakan yang pertama yang nomor 31. Dari 31 naik set nomor 1. Boleh enggak Bapak Ibu? Dari 31 kok antriannya langsung nomor 1. Boleh enggak Bapak Ibu? Ya boleh, mau rumah sakitnya dia, dokternya juga dokternya dia. Ya sudah, kita mau bisa apa? Alhamdulillah, pulang pagi hari silaturahim ke rumah saya, kalimatnya ini jengkel Ibu. Ustaz, ternyata Allah itu ada. Oh no Ustaz kok ngomong ini? Ustaz ternyata Allah itu ada. Karena dulu mantan santri saya tak jenggung, ya rumangsa. Sejak dulu itu ya ada. Kadang-kadang kita ngelihat Allah ini seperti tidak live gitu. Padahal itu live setiap hari itu. Selalu menjawab doa-doa kita, selalu memenuhi kebutuhan kita aja yang jarang doa. Jarang. Kalau ada apa? Allah tawarkan. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadaku, sampaikan aku dekat. Dijawab sendiri oleh Allah, aku dekat. Asal bertanyanya itu sudah benar, insya Allah jawabannya itu dekat. Masalahnya banyak yang tanya ini salah. Tanya ke teman-teman sendiri, tanya ke tetangga. Bu, aku kira utangnya kata Bu, bicaranya lunas ya Bu. Nanti dijawab Bu, podo. Aku ora lunas-lunas, malah suwe aku ke aku. Terus piye? Nangis bareng yuk, ayo. Enggak selesai masalahnya. Yang parah lagi kalau tanya ke tetangga, teman, orang tua enggak nemu jawaban. Kadang-kadang parahnya tanya-tanya kepada tidak seharusnya kita tanya. Ada yang tanya ke paranormal. Paraniku napa Bu? Paraniku napa artinya pun? Parabola artinya separuh Bu, paramedis, separuh paranormal. Paham panjenengan? Ada orang normal datang kepada orang separuh normal untuk tanya hal-hal yang normal.
maka mesti dijawab yo nggak normal gitu loh jawabannya itu. Tapi kadang-kadang kita nggak paham kayak begitu. Tanya ke Allah, tanya dulu kepada Allah SWT, akan dapat jawabannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini PR kita. Yuk jaga keluarga kita, latih sholat 5 waktunya dan latih doanya, latih sholat rawatibnya dan latih doanya, latih tahajudnya dan latih doanya, latih sholat duhanya dan latih doanya. Usahakan di rumah-rumah kita ada tempat untuk menjaga sholat-sholat ini agar keluarga kita terwarisi solehnya orang tuanya dan menjadi generasi-generasi yang memperhatikan sholat sehingga urusannya dijaga oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingin saya teruskan, tapi sinyal dan tandanya sudah mulai rintik-rintik. Jangan kaget dan jangan terkejut Bapak Ibu, dilihat saja ya Allah, hujan ini milikmu, jangan turun sampai kita selesai. Ya, kita ngomong biar live itu ya, karena kita biasa juga bawa makanan sudah siap, mobilnya kok pick up. Aduh, ya kita ngelihat ke langit, ya Allah hujan ini yang butuh banyak, tapi kami sedang bawa makanan, tahan dulu ya Allah sampai kami selesai urusan kami. Kalau sudah selesai terserah Engkau ya Allah. Betul itu, ditahan. Begitu sudah selesai ya beres gitu, nggak sempat ngiyup. Ya basah juga akhirnya. Tapi kan sudah selesai urusan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan yang membawa barokah bagi keluarga kita menjadi keluarga dunia dan keluarga akhirat, keluarga dunia dan keluarga surga insya Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita seperti ini saling dihafali satu dengan yang lain. Kalau yang datang dihafali Bu, sambil dipesan Ibu, so nek mlebu surga se aku ditekokke ya. Ada tanya begitu. Lah nek kono se yo insya Allah tak tekokke gitu. Jadi saling mengingatkan. Tapi berat loh mengingat orang yang masih dulu di dunia itu kalau sudah dapat nikmat. Tapi saking akrabnya, saking kita menjaganya amal soleh, insya Allah bisa saling menjaga. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak kekurangannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Anakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazak kepada Kiai Haji Umar Fakihudin atas saran-saran, tausiah, taujih juga siraman rohani. Semoga kita bisa mempraktekannya langsung mulai dari sekarang dan mulai dari malam ini. Bisa dimulai tahajudnya. Kalau yang istrinya belum bangun dibangunkan, Bu, tangi Bu tahajud. Ngoten nggih. Selanjutnya yaitu acara, kalau tadi acara inti mungkin sekarang boleh dibilang acara untu, yaitu acara door prize, bagi-bagi hadiah. Kepada Bapak Jito kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini jenengan semua bisa hadir di majelis ini. Meskipun dari pagi kita sudah hujan dan itu adalah berkah juga, tapi alhamdulillah di malam hari ini bisa terang sehingga kita bisa bermajelis di malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini kami akan seperti biasa membagikan door prize yang alhamdulillah masih eksis, berarti dari para donatur masih memberikan rezekinya kepada kita semua untuk saling berbagi, untuk saling mendukung kita semua agar bisa hadir di majelis di malam hari ini. Untuk yang pertama yaitu dari hadiah dari Pasir Intan, dari Pak Mesiran, yaitu
Ini akan dibagikan permintaannya kepada Bapak RT yang hadir pada malam hari ini. Angkat tangan, Pak RT. Pak Yuli, wonten. Kemudian Pak Parni, wonten Pak Parni. Wonten. Kemudian Pak Waji. Yang di kardus. Pak Kaswadi. Kasmadi. Kemudian Pak Kasmadi wonten nggih? Rawuh. Pak Arjo Kasimin. Rawuh. Kemudian Pak Yuwono dan Pak Suyitno. Kemudian Pak Mahfud kalau hadir. Ada berapa Pak yang hadir Pak? Bapak RT-nya? 3 ya? Cuma 3? Nggih. Kemudian ini cukup Pak, berarti bawa maju lagi. Kemudian ada titipan, kalau ada Pak RT yang tidak hadir, ada dari Takmir Masjid Darussalam Petung. Dari Masjid Pun Kidul Limbah Nokulit. Ada jamaahnya yang hadir? Tidak ada. Bagiannya panitia berarti. Kemudian untuk pada malam hari ini yang hadir bersama jamaahnya, yaitu akan kita kasih voucher berupa mie ayam dari Bapak Misri. Untuk yang pertama, yang beberapa kali kita tempati, yaitu musola Balai Desa, itu dari jamaah kakungipun kita kasih 1 voucher senilai 50.000. Kemudian untuk jamaah ibu-ibunya juga kita kasih 1 voucher senilai 50.000. Ada yang hadir Pak dari Balai Desa, jamaah dari musola Balai Desa. Nah, yang mie ayam Pak Misri Pak. Terus ibu-ibunya ada? Nah, ada. Pas ngeten iki ndang bukan termawon. Itu yang pertama. Kemudian dari musola sini nopo niki? Al-Mukhlisin. Langsung ke Pak Pandi ya. Kemudian yang untuk ibu-ibunya Al-Mukhlisin yang ibu-ibunya ada yang hadir? Kemudian enam. Cukup. Kemudian dari bakmi goreng Pak Muji, ya, ini ada 2 voucher Pak ya, ada 2 voucher. Kita kasihkan 1 ke Baitul Muslimin ya, Baitul Muslim. Pak Loso ada?
Kemudian tadi kita lihat ada yang rombongan satu mobil dari Kembang Sawit nih. Oh, Pak Hamdi. Pak Hamdi. Kemudian yang terjauh paling barat ini Pak, ini yang dikresek langsung cash. Saya ngaduh kon moro rene sakne. Langsung cash saja. Yang dikresek apa? Keripik. Ini dari keripik tempe Valih Jaya, ya, memberikan produknya yaitu berupa keripik. Yang paling barat siapa tadi Pak? Atau ibu-ibu dari mana? Ngariboyo kali Sudirjo atau pundi? Oh nggih, Ngariboyo. Sing mriko pundi wau? Oh kalah Pak berarti. Paling selatan. Pundi? Mboten Australia, Pak. Dari mana? Oh, enggak jadi. Napa kok enggak jadi? Yang dari selatan paling jauh mana? Sampun, sampun rombongan bae sampun. Sak kidule. Anu semen pojok nggih. Pojok Pak. Pojok nika. Kemudian paling timur. Serut Sewu. Pundi nggih Serut Sewu? Ah nika Serut Sewu, Pak. Nggih. Kemudian yang paling utara kae ndi kae mburi kae. Nikawa paling utara pundi? Habis. Ini kita kasih satu. Kemudian tadi saya melihat ada ibu-ibu yang naik sepeda ontel ya, sepeda motor kata sepeda. Ada ibu-ibu tadi yang naik sepeda ontel. Sinten nggih? Berapa orang? Mateng kan kadung tak alit jare. Yang paling jauh mana? Baik, 3 orang itu baik. Oke, Pak kasih 3 voucher yang ayam. Nek baik ten kena ngomulya kan buatan tebih ya. Kemudian yang jalan kaki. Nggih, kula nggih ngertos nek kathah. Ahli golek isi paling adoh lho ya. Yang paling jauh mana yang jalan, Pak? Anu Bu, pundi Bu ingkang paling jauh?
Yang naik sepeda tadi 3 orang, oh kurang 1. Oh, yuk, 3 orang tadi. Yang dikasih 3 ayam. Ya, terus ini belum kan belum di anu. Jalan ya. Jalan yang terjauh. Rien. Kathah sing jalan. Alhamdulillah. Piye carane ampre ngoten ketut kan ngoten. Coba panitia putri niku sing paling jauh pundi? Pripun? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sing rasa diukur ketok sing adoh pundi mungkin tidak diukur. Kemudian Bapak Ibu semua, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang membawa siwak pada malam hari ini, siwak nggak ada. Nggak ada, satu pun nggak ada. Siwak yang belakang. Nggak ada, nggih pun. Kemudian ada 5 voucher untuk isi ulang gas dan air minum. Ada 5 dari toko Mas Joko, nanti bisa diambil di tempatnya Pak Supri. Ini kita berikan kepada sesuai yang kemarin belum dapat dari janda tua Mbak Bu Marni, itu dipilih ada 5 langsung diberikan. Saya uniki kalau tak nompo telepon riyen penting. Kemudian sampun nggih, sudah dibagikan. Bapak-bapak yang tadi datang ke sini dengan naik sepeda, berapa orang? Naik sepeda? Satu toh. Belakang sana naik sepeda ontel. Sampun wangsul. 1 orang. Sini. Ini diberikan dari sponsor kita, yaitu Les Baca Ahi Kenongomulyo. Nah, pada Bapak, uang cash Pak. Kemudian tidak ada lagi. Yang tadi juga, yang jalan tadi Pak siapa Pak namanya Pak? Yang sudah pulang itu? Tidak tahu. Berikutnya yang itu masih berapa? 4. Vouchernya?
Kemudian yang pada malam hari ini hadir paling tua, Pak. Umur berapa, Pak? Baik, umur pinten, Mbah? Yosua pinten, Mbah? 75. Sami kalih Mbah ini nggih. 80 sama 75. Ya. Oke. Umur berapa? 73. Anu bahan niki 80 pinten, Pak? Pas, menawi bae. Oh, anu dasa, nggih. Sini. Sing bae. Kemudian yang di dalam tadi yang umurnya paling tua sudah berapa? Itu Pak, dibagikan itu Pak. Masih berapa Pak?